A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudri Arya Adlani Parisi dari kelas 1 Bimbingan dan Konseling B nomor induk mahasiswa C2186201014 akan menjelaskan tentang materi pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam. Kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang sekitar abad ke-7 sampai dengan abad ke-10 Masehi, Islam berkembang dengan pesat, meliputi wilayah yang sangat luas. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan tinggi, dengan ilmu pengetahuan peradaban dan kebudayaan yang sangat maju dan tinggi, kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang ini tentu oleh kesultanan-kesultanan atau dinasti yang kita kenal pertama, yaitu Kesultanan Utsmani, jadikan oleh Utsman putra antropolog dari kabilah Oghuz dari Mongol. Awalnya datang ke Turki untuk meminta suaka politik kepada penguasa dari serangan tentara Mongol. Utsman dipercaya menjadi panglima perang Seljuk, menggantikan ayahnya. Kemajuan Kesultanan Utsmani ini menunjukkan dalam 3 bidang. Yang pertama, bidang pemerintahan dan militer. Yang kedua, bidang pengetahuan dan budaya. Yang ketiga adalah bidang agama, yang banyaknya kerajaan Safawi. Didirikan oleh Syekh Ismail pada tanggal 7 Hijriah atau 1500 Masehi di Tabriz, Persia, Iran. Awalnya sebuah gerakan tarekat yang bernama Safawiyah yang menjadi gerakan politik dipimpin oleh Syekh Safifuddin Ishaq. Gerakan ini memasuki wilayah politik dan pemerintahan karena merupakan tarekat wajib militer yang para pengikutnya berkeinginan memainkan politik untuk memperkokoh kekuasaan. Kemajuan kerajaan Safawi ini juga ditunjukkan dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang pemerintahan dan politik. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, bidang bangunan dan seni. Nah, dari kerajaan ini ataupun Kesultanan Utsmani tadi, yang urutan pertama itu menandakan bahwa kemajuan peradaban Islam didorong oleh berbagai tokoh-tokoh di dalam kesultanan dan juga kerajaan tersebut. Nah, gagasan-gagasan beliau itu menjadi kekuatan dalam modernitas atau kemajuan peradaban Islam yang kita nikmati sekarang. Yang ketiga, yaitu Kerajaan Mongol. Kerajaan Mongol didirikan oleh Zahiruddin Babur di Hindia. Babur diwarisi daerah Ferghana dari ayahnya ketika berusia 11 tahun. Berdirinya kerajaan Mongol di India menimbulkan serangan dari kerajaan Hindu. Serangan ini dapat dikalahkan oleh Babur. Babur memerintah selama 30 tahun. Selama wafat digantikan putranya, yaitu ternama Humayun, yang hanya memerintah selama 9 tahun. Karena kondisi dalam Mukjizat tidak aman dengan munculnya pemberontakan Umayyah meninggal dan digantikan oleh anaknya yang berusia 14 tahun yang bernama Akbar. Urusan pemerintahan diserahkan kepada Pairan Khan. Ketika Akbar dewasa, ia memperluas wilayah dengan menaklukkan daerah Budargon Orzia, dan artinya pemerintahan dijalankan secara militeristik. Pemimpin daerah dipimpin oleh seorang komandan. Sipah Soleh. Terjadi kemajuan di berbagai bidang, yaitu ekonomi dan pertanian yang dibantu oleh stabilitas politik yang aman dan pemerintahan yang stabil karya Malik Muhammad Jayadi yang berjudul Padmayat menjadi karya sastra yang paling menonjol. Demikian juga membangun masjid indah dan megah yang berlapis mutiara yang disebut Masjid Taj Mahal. Sebab kemunduran peradaban Islam, masa-masa kejayaan dunia Islam yang telah berjalan beberapa abad lamanya, yang mempengaruhinya telah merebak dan menambah jauh ke berbagai belahan dunia,
Non-Muslim pada akhirnya juga mengalami masa-masa kemundurannya. Berbagai macam krisis yang sangat kompleks telah menerpa dunia Islam. Di antaranya adalah krisis dalam bidang sosial dan politik, krisis bidang keagamaan dan krisis bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian perlunya pemurnian dan pembaharuan. Pemurnian dan pembaharuan perlu dilakukan seluruhnya. Akibatnya rapuhnya kalangan muslim untuk menentukan masa depannya. Abduh berpendapat bahwa untuk memulai pembaharuan dalam kalangan umat Islam harus mengembalikan pada pokok-pokok keimanan yang dipandang sebagai Islam yang sebenarnya. Abduh juga mengumandangkan agar tidak mengimitasi buta segala bentuk budaya Eropa yang telah mewabah ke segala sektor dan menerapkan ajaran Islam. Umat perlu selektif dalam menerangkan ajaran-ajarannya. Artinya, Abduh menyerukan agar umat Islam kembali dan berpegang kepada Al-Quran yang sudah pasti menggambarkan semua syarat Allah atas kehidupan manusia. Sebab Al-Quran secara gamblang menerangkan siklus kemunduran, kehancuran, kejayaan, dan kebinasaan suatu bangsa. Tokoh-tokoh pembaharuan atau pemurnian dalam Islam ialah Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian Muhammad Abduh, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Iqbal, dan yang terakhir Rashid Ridha Sekian. Sekian dan terima kasih yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.